Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai seminar hasil kemajuan kami yang berjudul Kajian Efektivitas Biogas dari Limbah Cair Tahu. Saya Dita Nandayani, NIM 16, dan partner saya bernama Bilal Ivandra Marlianto, NIM 8. Langsung saja kita masuk ke latar belakang yang akan disampaikan oleh partner saya. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah latar belakangnya. Indonesia ini merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, di sisi lain Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya di bidang energi. Nah, padatnya populasi Indonesia ini sangat mendorong tingginya angka konsumsi energi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari data Outlook Energi Indonesia tahun 2013. Nah, dari data ini bisa kita lihat bahwasannya untuk konsumsi energi dari tahun ke tahun ini selalu mengalami peningkatan. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Nah, untuk rumah kaca ini bisa diatasi atau ditanggulangi dengan penggunaan energi alternatif. Salah satunya adalah biogas. Nah, di sisi lain, Indonesia merupakan negara agraris di mana hasil pertaniannya itu sangatlah melimpah. Nah, salah satu hasil pertaniannya adalah kedelai. Nah, untuk produk olahan makanan dari kedelai yang sangat diminati mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas adalah tahu dan tempe. Nah, hal ini dibuktikan dari data Badan Statistik Indonesia yang menunjukkan bahwa untuk konsumsi tahu dan tempe dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Nah, hal inilah yang sangat mendukung pesatnya perkembangan industri tahu di Indonesia, baik skala industri maupun skala rumah tangga. Namun untuk produsen tahu dan tempe di Indonesia itu yang paling besar jumlahnya adalah skala rumah tangga, yang kebanyakan dari mereka belum memiliki instalasi pengolahan air limbah sendiri, sehingga biasanya mereka langsung membuang limbah cair tahunya ke lingkungan yang sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan karena kandungan bahan organik yang sangat besar di dalamnya. Nah, sebenarnya kandungan bahan organik di dalam limbah cair tahu ini bisa kita manfaatkan sebagai biogas. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan. Yang pertama ada untuk mengetahui proses produksi biogas dari limbah cair tahu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variabel waktu, pH, lama pengadukan, dan jenis serta konsentrasi inokulum terhadap produksi biogas dari limbah cair tahu. Yang ketiga, untuk mengetahui keadaan yang paling optimum untuk produksi biogas. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang kami gunakan. Yang pertama adalah menentukan topik penelitian. Setelah ditentukannya topik, maka dilakukan penjabaran topik. Setelah tahap di penjabaran topik, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan jurnal yang relevan. Untuk step selanjutnya yaitu pengecekan jurnal yang sesuai dengan topik pembahasan. Apabila jurnal yang telah dicek sesuai dengan topik, maka akan dilakukan download jurnal, dan apabila tidak sesuai, maka dilakukan pengumpulan jurnal yang relevan kembali. Setelah melakukan download jurnal, akan dilakukan step selanjutnya, yaitu mereview dan menganalisa jurnal. Dan selanjutnya adalah membuat hasil serta kesimpulan, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan, di mana pada tabel 1 ini merupakan tabel mengenai kandungan limbah cair tahu. Dari tabel 1 ini telah kita review dari 2 jurnal, yaitu dari Fitria 2011 dan juga Retnani 2013. Dari tabel 1 ini kita dapat mengetahui bahwasanya limbah cair tahu memiliki kandungan organik yang cukup tinggi, sehingga berpotensi untuk diolah menjadi biogas. Kemudian pada tabel 2 ini merupakan tabel kandungan biogas. Dari tabel ini kita telah mereview 2 jurnal, yaitu dari Raja Guguk 2020 dan juga Nur Hilal 2020. Pada tabel ini kita dapat mengetahui bahwasanya kandungan biogas terbesar adalah metana atau CH4. Proses pembuatan biogas sendiri adalah kotoran sapi dan limbah cair tahu akan dimasukkan ke dalam bak pengacik. Kemudian dari
bak pengaduk setelah dicampurkan dan sudah homogen, maka dibawa ke dalam tangki digester. Di dalam tangki digester ini terjadi proses fermentasi secara anaerob. Dan untuk gasnya ini akan menguap ke atas dan akan ditampung di dalam penampungan gas, dan untuk slarinya akan dimasukkan ke dalam bak penampung slari. Dan untuk proses fermentasinya sendiri ini merupakan diagram alur tahapan proses fermentasi pada pembuatan biogas, yaitu yang pertama adalah hidrolisis, kemudian dilanjutkan asidogenesis, dan dilanjutkan step selanjutnya adalah asitogenesis, dan yang terakhir adalah metanogenesis. Selanjutnya adalah grafik pH terhadap waktu inkubasi, di mana dalam grafik ini merupakan grafik hubungan pH dengan waktu yang kita dapat dari 3 jurnal yang telah kita review. Dari grafik ini menunjukkan bahwasanya saat proses fermentasi berlangsung, pH cenderung mengalami peningkatan atau hingga mencapai ke arah basa. Hal ini disebabkan karena pada proses fermentasi, yaitu asetogenesis, yang menghasilkan senyawa yang cenderung bersifat basa. Selanjutnya adalah gambar 2, yaitu pengaruh pengadukan terhadap volume biogas. Jadi di sini ada beberapa variabel pengadukan. Seiring berjalannya waktu, maka volume biogas juga akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah gambar ketiga, yaitu analisis pengaruh pengadukan terhadap volume gas metana atau kemurnian biogasnya ya. Karena tadi komposisi terbesar dari biogas adalah gas metananya. Nah, di sini juga terdapat berbagai variabel pengadukan. Seiring berjalannya waktu fermentasi, maka volume gas metan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya masuk ke gambar yang keempat, yaitu pengaruh konsentrasi inokulum terhadap volume biogas. Nah, di sini ada berbagai variabel konsentrasi inokulumnya. Jadi seiring berjalannya waktu fermentasi, maka volume biogas yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kemudian gambar yang kelima, yaitu pengaruh konsentrasi inokulum terhadap volume gas metan yang dihasilkan atau kemurnian biogasnya. Jadi dengan berbagai konsentrasi inokulum, seiring berjalannya waktu fermentasi, maka volume gas metan atau kemurnian biogas juga akan semakin meningkat. Nah, dari keempat grafik tersebut, masing-masing memiliki titik yang optimum. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah semakin lama waktu fermentasi, maka semakin besar pula volume biogas yang dihasilkan, atau terdapat waktu optimum fermentasi. Kemudian yang kedua adalah semakin besar konsentrasi inokulum, maka semakin besar kemurnian biogas yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah dengan adanya pengadukan, maka dapat memperbesar volume biogas yang dihasilkan. Untuk rencana selanjutnya dari kami, yaitu yang pertama, melakukan review jurnal tentang pengaruh suhu dan jenis inokulum terhadap volume biogas. Yang kedua, menyusun laporan skripsi kami, dan yang terakhir, melakukan publikasi jurnal ilmiah. Ini merupakan referensi yang kita pakai. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.